Sebenarnya corona ini itu adalah pekerjaan iblis. Pekerjaan iblis, Pak ya. Pekerjaan iblis. Ya. Nah, jadi segala sesuatu itu yang dari Tuhan tuh mendatangkan kebaikan. Amin. Nah, iblis boleh mereka-rekakan yang jahat, merencanakan kejahatan. Tapi Tuhan izinkan segala sesuatu justru untuk mendatangkan kebaikan. Ya, shalom Pak Daud, selamat malam. Selamat malam Thomas. Haleluya. Thomas, gimana kabarnya? Happy Luar semua? biasa, happy terus Pak. Ya, oke. Ya Pak Daud, kita buka, Pak Daud boleh pimpin dalam doa. Mantap. Itu wedang apa tuh Pak Daud? Campur semua. Campur lagi, mantap. Mari Pak Daud. Kita berdoa. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu. Berkati firman-Mu, berkati kami semua, bebaskan dari yang jahat. Lawatkan saya pribadi Tuhan, dan nama Yesus Elohim demiakan. Amin. Amin. Nah, gimana Thomas? Ya, luar biasa Pak. Saya saat ini masih di kota Pontianak, Pak Daud. Ya, mau tanya apa? Pak Daud, beberapa hari kan Pak Daud bercerita tentang peperangan rohani. Kita harus sebagai prajurit yang berperang. Nah, boleh dijelaskan Pak, bagaimana peperangan rohani yang Tuhan berikan maksud kepada Pak Daud Tony ini? Sebenarnya corona ini itu adalah pekerjaan iblis. Pekerjaan iblis Pak ya. Pekerjaan iblis. Ya. Nah, jadi segala sesuatu itu yang dari Tuhan tuh mendatangkan kebaikan. Amin. Nah, iblis boleh mereka-rekakan yang jahat, merencanakan kejahatan. Tapi Tuhan izinkan segala sesuatu justru untuk mendatangkan kebaikan. Yes. Amin. Amin. Nah, pertama supaya Injil itu diberitakan, betul? Betul. Nah, kedua supaya kita ini tahu dan gimana harusnya dalam peperangan rohani. Yes. Nah, sebenarnya gini, Thomas. Sebenarnya kalau kita lihat sekarang ini yang ditebar itu adalah roh ketakutan, teror. Roh ketakutan dan teror, Pak ya. Ya, roh ketakutan dan teror. Nah, jelas enggak semuanya? Jelas. Nah, jadi roh ketakutan dan roh apa? Teror. Nah, kita tidak boleh hidup dalam ketakutan, Thomas. Betul, Pak Daud. Nah, kita tidak boleh hidup dalam ketakutan. Iya. Nah, dan saya akan perhatikan ada orang sampai sekarang ini hanya ada 2, Thomas. Iya. Ya. Mati kelaparan atau mati corona, gitu aja. Mati kelaparan atau mati corona, Pak ya. Nah, sekarang gini, kan 2, mati kelaparan atau mati corona. Kalau kita ini takut corona, ya, berlebihan, kita di kamar terus, tidak keluar rumah, tidak kerja. Ya. Yang jadi pertanyaan, makannya gimana? Kita harus bekerja, betul? Betul. Betul? Betul. Betul? Betul. Betul. Nah, jadi kalau tidak bekerja gimana? Betul? Tidak makan. Nah, mati kelaparan atau mati corona, kan gitu. Nah, jadi lebih baik gimana? Ya kita tetap protokol kesehatan, jaga-jaga, tetapi kita tetap berkarya, Thomas. Betul, Pak Daud. Tetap apa, Thomas? Berkarya. Berkarya, bekerja, sekalipun dalam rumah. Yes. Nah, dan ingat, makanya ingat hanya 2, mati kelaparan atau mati corona. Ada kan salah satu konglomerat ya, Thomas ya. Ya. Kalau ketemu aja jaraknya 3 meter, Thomas. Waduh. Sudah ketemu aja jaraknya 2-3 meter dibatasi. Orang mau ketemu dia susah, Thomas. Terus protokol macam-macam ini. Prokes. Thomas. Positif juga.
Nah, sekarang ini gini ya, virus itu kan tidak kelihatan. Betul. Lawan kita itu kan tidak kelihatan, Thomas. Betul, kayak setan ya Pak. Misalnya kita ngirim pakai Gojek, oke, Gojek. tangannya Gojek kita nggak tahu. Tiba-tibanya Gojeknya gimana? Kita juga nggak tahu, betul? Betul. Atau di restoran masak, tiba-tiba yang masak kena corona, gini, gitu. Kita makan kan. Betul? Betul. Betul. Nah, jadi kan serba susah, Thomas, betul? Betul. Nah, makanya tetap protokol kesehatan, pakai masker, pakai apa gitu. Siap. Nah, kalau saya tuh pakai V-set aja, Thomas. Nah, karena kan supaya oksigen kita menghirup. Kalau hanya masker kan repot, sesek, napasnya susah gitu loh. Nah, jadi pakai kalau baru kelihatannya berbahaya baru ini. Kalau kelihatannya ketemu orang baru pakai ini, gitu aja, Thomas. Iya, Pak Daud. Jadi hanya 2 pilihan, Thomas. Saya pun juga pakai masker, pakai V-set gitu juga. Apa nih? Yang gini loh. Ya, pakai face veil apa face. Nah, itulah pokoknya Pak ya. Nah, jadi ya pokoknya jangan hidup dalam ketakutan kena teror. Ini sekarang ditebar roh ketakutan. Nah, nabi palsu zaman dulu itu kalau ngomong itu hanya sebentar, hanya berapa gelintir orang. Justru sekarang ini yang bahaya itu media, Thomas. Betul. Media itu bisa dijadikan baik atau jelek dan betul. Bisa dijadikan nabi palsu. Hoak juga, betul? Betul, hoak, Pak. Betul? Betul. Hoak. Jadi media pun kita harus bijaksana. Yang baik kita terima, yang tidak jangan, kan gitu. Jadi yang kedua apa, Thomas? Roh ketakutan dan apa? Teror. Teror. Nah, takutan teror. Nah, yang ketiga, ya Thomas ya. Kenapa kita penting peperangan rohani? Ini kan pekerjaan iblis, Thomas. Ya. Harus dilawan dengan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan. Nah, kuasa Tuhan. Roh teror, roh ketakutan itu yang ditebar, Thomas. Ya. Nah, jadi ketiga kita harus apa? Berdoa, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, Thomas. Ya. Jadi semua yang ada di Zoom ini, kalau ada yang kehilangan pekerjaan, dipecat, nah apa yang Anda tahu, apa yang Anda alami itu bukan kebetulan, itu talenta yang Tuhan berikan. Fokuskan, pertajam untuk persiapan 2023. Amin. Ingat, kita nanti 2022, Thomas, itu baru belajar normal. Baru belajar normal, belum normal. Belajar apa, Thomas? Normal. Belajar untuk normal. Untuk normal. Nah, setelah itu 2023 ya, baru setitik terang. Dan dipulihkannya 2035. Jadi doa peperangan itu yang kita doakan apa? Untuk menghancurkan roh iblis, roh jahat yang berhubungan dengan teror dan ketakutan, Thomas. Iya. Makanya kan ada kata teroris, artinya apa? Teror. Kan teror. Tukang teror berarti Pak ya. Tugasnya bikin orang jadi bingung, kebingungan, ketakutan, depresi. Nah, itu teror. Bikin orang stres gitu ya, teror. Ya. Jadi kita tidak boleh hidup dalam ketakutan. Amin. Itu namanya diperbudak oleh ketakutan. Yes. Kita berkata kita diberikan roh kemerdekaan. Yes. Kita diberikan roh kudus, roh Elohim, dan kita percaya Tuhan bekerja. Jadi saran saya, Thomas ya, dalam kondisi seperti ini, ingat, jangan putus asa. Jangan menyerah kepada keadaan. Amin. Tapi engkau bangkit dan jadilah terang. Amin. Seperti saya, hanya ada dua. Berhenti pelayanan atau pelayanan. Nah, betul? Betul. Nah, kalau saya takut corona, saya tidak berani keluar rumah, Thomas. Iya. Tidak melayani. Padahal kita hamba Tuhan adalah menghibur orang susah, menolong orang
yang kesulitan, membimbing ke jalan yang benar. Nah, makanya Thomas, saya tidak berhenti pelayanan, tetap pelayanan. Saya ini dari Surabaya, Thomas. Setelah itu saya jalan darat. Nah, rencana juga mau ke Semarang, setelah itu mau ke Jakarta, tetap pelayanan, Thomas. Terusan di kebun juga, tetap pelayanan, Thomas. Kenapa? Kita tidak boleh berhenti pelayanan, Thomas. Betul. Kalau hamba Tuhan, pilihannya dua, berhenti atau tetap melayani. Kita ambil keputusan tetap melayani. Amin. Nah, kalau ingat, Thomas, hidup dan mati itu ada jadwalnya semua. Yang penting kita ini harus melakukan apa tugas yang diberikan Tuhan selama kita hidup. Itu aja, Thomas. Yes. Nah, jadi tidak usah neko-neko, tidak usah mumet-mumet gitu, Thomas. Tidak usah pusing-pusing, Pak ya. Ya. Dan ingat, Thomas, tahun depan mulai inflasi. Jadi saudara semua harus siap-siap. Ibaratnya kita ini sekarang menyongsong badai. Apa, Thomas? Menyongsong apa? Badai. Dan badainya sudah datang. Badai ini sudah apa, Thomas? Sudah datang, Pak. Badainya sudah datang. Makanya Tuhan memberi kita kekuatan. Makanya semua nyanyikan lagu itu. Coba nyanyikan Kaki Rusa, Thomas. Oke. Langsung di ini. Coba Joshua, tolong putarkan. Versi Natania. Ya, versi Natania, Joshua. Sebentar, Pak Daud ya. Bapa, ku datang padamu, tempat perlindungan pengharapanku. Ku yakin kau besertaku. Engkau Tuhan yang memberiku kekuatan baru. Kau beriku kekuatan di tengah badai. Seperti kaki rusa mendaki di bukit batu. Kau memberi kekuatan di tengah badai hidupku. Ku yakin kau mengangkatku seperti Raja Wali terbang di langit biru. Datang padamu, tempat perlindungan pengharapanku. Ku yakin kau besertaku. Engkau Tuhan yang memberiku kekuatan baru. Kau beriku kekuatan di tengah badai. Seperti kaki rusa mendaki di bukit batu. Kau memberi kekuatan di
tengah badai hidupku. Ku yakin kau mengangkatku seperti raja wali terbang di langit biru. Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan yang sangat terbukti sebagai penolong di dalam kesesakan. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi, sekalipun badai datang menerpa, sekalipun penyakit sampai berjalan di waktu siang, aku tidak takut, karena Allahku, kekuatanku, penolong yang setia. Oh, seperti kaki rusa mendaki di bukit batu, kau memberi kekuatan di tengah badai hidupku. Ku yakin kau mengangkatku seperti raja wali terbang di langit biru. Bapa, ku datang padamu, tempat perlindungan pengharapanku. Ku yakin kau besertaku. Engkau Tuhan yang memberiku kekuatan baru. Kau beriku kekuatan di tengah badai. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa Pak Daud, lagunya Pak Daud menguatkan bagi semua pemirsa yang sedang berputus asa, Pak Daud. Gini, Thomas, Ya, kan orang banyak ingin tahu khotbah saya waktu masih muda. Itu waktu saya masih kira-kira awal-awal baru bertobat. masih kurus. Ya, itu cari di channel Bethlehem Publisher. Bethlehem Publisher ya. Coba Bethlehem Publisher. boleh saya buka sebentar Pak untuk kasih lihat para pemirsa. Joshua, tolong. Bethlehem Publisher. Oke, kita lihat ya. Karena saya masih ingat pada dulu kurus kecil. Kurus kecil ya. Mari Pak Joshua. Oke, sebentar Pak. Oh iya, ini ada. Luar biasa nih Pak Daud, kurus sekali ya. Kalau perkembangan terjadi di dunia, saat ini baru marak tentang dunia jin, betul saudara? Bahkan ada orang jual jin, ada jin yang apa nih? Baru saya bertobat tuh Thomas. Itu pun bajunya pinjaman itu Thomas. Baju pinjam. Makanya kebesaran. Iya, baju tetangga. Nanti yang super 15 juta. Pak Daud, lihat masa-masa mudanya Pak Daud. Jakarta ada, betul ada. Dan juga ada Masa-masa mudanya. kemarin saya menangani suatu kasus. Dan rambut saya kan dulu agak gondrong Thomas. Iya, tinggi gitu kan. Pak Jonathan Iya. sama Pak Dan Romi. saya kan suka jambul. Ada di Lampung ya. Ada di suatu tempat itu rumah. Itu waktu saya ada kuburan. waktu saya awal-awal bertobat tuh Thomas. Iya. Rumah itu Tahu enggak ada- ini kira-kira umur berapa Thomas? Ada waktu saat 25 ya. Nah, ini kira-kira umur saya 20 wangi semua. 23 24 Kayak Thomas. daun pandan, tahu deh? Daun pandan.
Jadi ini model rambut zaman dulu nih, Thomas. Kalau untuk Iya. melakukan satu ruangan ini membutuhkan daun panjang berapa di tata-tata. Oke, Thomas. Oke. Daun panjang sama sekali. Lucu sekali Pak Daud. Pak Daud, itu waktu khotbah di mana ya Pak Daud bisa? Itu di Jakarta. Jadi Bethlehem Publisher itu Ya. jadi mulai bikin channel untuk khotbah-khotbah saya dari waktu saya baru bertobat, Thomas. Iya. Termasuk di situ lagu Awan Kemuliaan bagaimana dinyanyikan pertama kali. Ada, Thomas. Ada ya? Ada. Laguku Tak Ingin Jauh dinyanyikan pertama kali juga, Thomas. Ya. Itu di Bethlehem Publisher, Thomas. Iya. Nanti para pemirsa bisa lihat di Bethlehem Publisher ya. Channel Pak Daud di masa-masa mudanya Pak Daud. Tapi itu bukan channel saya, channel penerbit. Channelnya penerbit dulu Pak Daud punya buku-buku ya, punya CD-nya Pak Daud ya. Kalau itu si khotbah-khotbah saya awal itu tahun 97 ada itu, Thomas. Dulu Pak Daud grogi nggak Pak Daud waktu khotbah gitu Pak Daud? Itu ya tidak, Thomas, biasa aja. Dan itu ada satu channel, satu seri, Thomas ya, seri 1, 2, 3, 4, berapa seri itu bajunya sama semua, Thomas. Baju pinjam ya Pak Daud? Baju pinjam atau baju sendiri? Dulu kan kita mau beli baju aja kan perlu berdoa dulu, Thomas. Ada Pak Daud jujur banget ya. Dan saya dulu kan dipinjemin baju sama dipinjemin ini sepatu juga, Thomas. Gitu ya Pak Daud. Setelah itu dikasihkan malahan, Thomas. Tapi kan gede banget bajunya. Kan kelihatan tuh gede banget. Iya. Kayak baju tetangga. Dan itu dasi pun juga Pinjam. Semua, Thomas. Sepatunya pinjam juga. Pokoknya enggak modal lah, tidak modal. Dan waktu itu saya khotbah ya, Thomas ya. Iya. Itu karena waktu saya ke Jakarta kan dimaksimalkan. Sebabnya kan saya kan dulu kalau mau berangkat ke Jakarta itu, Thomas, kan naik kereta api. Jadi sebelum saya berangkat tuh saya kerja dulu untuk mendapat uang, Thomas, supaya beli tiket kereta api. Nah, jadi waktu ke sana ya langsung dari jam 9 selesai hampir jam setengah 9 malam, Thomas. Iya, Pak. Khotbah sampai 8 atau 9 kali, Thomas. Dan itu makanya ada satu seri bajunya sama semua, Thomas. Itu nanti bajunya sama semua itu ada itu, Thomas. Iya, Pak Daud. Itu di Bethlehem Publisher, Thomas. Iya, Pak Daud. Nah, jadi yang penting ini, Thomas ya, kita harus mendekat sama Tuhan. Betul. Dan jangan mau hidup di teror. Betul, Pak Daud. Pak Daud. Nah, makanya Thomas, hidup ini dinikmati. Dinikmati kita jaga-jaga, gitu aja, Thomas. Ya. Dan ingat loh, Thomas, iya, Pak Daud. tahun depan sudah mulai inflasi. Inflasi. Iya, Pak Daud. Betul, Pak Daud. Pak Daud, sebelum bertanya pertanyaan pemirsa, saya mau bertanya Pak, kalau ada keluarga sampai ada nikah dengan saudara itu termasuk kutuk keturunan ya Pak? Gimana, Thomas? Kalau ada keluarga yang misalnya ada pernikahan saudara, itu termasuk kutuk keturunan nggak Pak? Nah, ini saya baru pelajari, Thomas, ini. Karena kalau kutuk keturunan itu harus saya lihat orangnya dulu baru tahu, Thomas. Misalnya anak paman nikah sama adik paman gitu Pak. Itu kan saudara itu Pak. Saya pelajari dulu, Thomas. Kalau gitu, kita tidak berani ngomong langsung ya atau tidak. Tapi ya, hal itu kan di masyarakat kan tidak baik, Thomas. Iya. Kalau perkawinan saudara itu kan tidak baik ya, Thomas ya. Betul. Kalau di mata masyarakat. Kalau ngomong kutuk atau tidak, saya harus lihat langsung, Thomas.
Oh, tadi Pak Daud perlu pelajari dulu ya Pak Daud ya. Ya, kan lebih baik kita jujur daripada Betul, kita Pak Daud. ngomong ngaco. Pak Daud top. Termasuk kalau selingkuh dengan keluarga sendiri, itu Pak Daud belum bisa kasih jawaban ya Pak Daud. Ya, bisa juga karena jatuh dalam dosa karena iseng-iseng akhirnya jatuh, kan bisa terjadi, Thomas. Bukan termasuk kutuk keturunan juga Pak ya? Belum tentu, harus dicek dulu, Thomas. Oke. Ya Pak Daud. Jadi saya kasih Pak Daud PR ya. Oke Pak Daud. Saya pelajari nanti. Ya Pak Daud, terima kasih Pak Daud. Tepuk tangan dong para pemirsa buat Pak Daud, dipakai Tuhan yang luar biasa. Luar biasa ya, malam hari 500, bulan depan kota kita 1000 ya. Jadi siap-siap nanti Pak Daud tambah kota lagi. Ya Pak Daud. Jadi gini ya Thomas. Ya. Setan tuh kadang itu jengkel, Thomas. Loh, kenapa Pak Daud? Nah, misalnya ada orang berzina. Maunya orangnya berzina, setan tidak goda apa-apa, disalahkan terus. Setan yang ngomong, lo yang mau sendiri, gua ndak ngapa-ngapain, gua terus disalahin. Ya memang setan tuh kerjanya menggoda. Tapi belum tentu kasus itu karena godaan setan. Karena itu kan tergantung dari diri kita, Thomas. Betul. Menolak atau melakukan kan. Betul. Jadi setan juga jengkel juga ya Pak Daud ya. Orang ngapa-ngapain, kamu yang zina sendiri, matamu yang nakal, setan salahin ya. Ya memang kerjanya setan sering goda, tapi kan tidak semua kasus karena setan. Itu namanya kedagingan kan, Thomas. Karena nafsu. Harus dibedain kedagingan dan dari setan tuh harus dibedain, Thomas. Apa bedanya Pak Daud? Kalau misalnya orang kena guna-guna, itu satu dengan satu, Thomas. Kalau Pak, ini satu sama teman saya, tetangga, saya itu kawan dekat, saya itu pembantu, gimana? Ya itu kan bandot, Thomas. Kasusnya kan bandot tua namanya. Setannya dituduh terus sama istrinya. Setannya ngomong, gua ndak ngapa-ngapain, dia sendiri yang mau. Dasar bandot tua ya Pak. Jadi kalau ilmu guna-guna itu satu lawan satu, Thomas. Gimana maksudnya Pak? Satu lawan satu Pak? Perempuannya ya satu. Gitu. Oh, nggak mungkin perempuannya banyak memelet satu orang tuh, itu ndak bisa, Thomas. Karena guna-guna itu kan ikatan batin hanya satu, Thomas. Jadi nggak mungkin dua ya Pak Daud ya? Nah kalau bandot tuh ada kutubnya, Thomas. Oh, apa tuh kutub? Kutub keturunan, nanti anak cucunya kena kutub, Thomas. Melakukan hal sama ya Pak Daud ya? Harus dipatahkan demi nama Yesus, Thomas. Iya Pak Daud. Jadi harus dibedain, Thomas. Antara bandot dan setan. Kan Kak, yang jadi setan kan jengkel, Thomas. Dasar bandot lu gitu ya. Jadi kalau bandot itu ada kutub dari keturunan, Thomas. Iya Pak Daud. Kebanyakan tuh garis keturunan itu ya ada yang seperti itu gitu loh, Thomas. Iya. Itu kutub keturunan. Iya Pak Daud. Dan itu harus diputuskan demi nama Yesus. Haleluya. Oke, lanjut, Thomas. Oke, sekarang kita akan buka pertanyaan para pemirsa.